Video ini akan membahas tentang kehidupan masyarakat prasejarah di Indonesia. Jadi silakan tonton, simak, dan pahami video materi yang akan disampaikan. Kehidupan masyarakat prasejarah di Indonesia itu terbagi dalam dua masa. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian yang kedua adalah masa bermukim dan bercocok tanam. Nanti kita akan melihat ciri-cirinya dan analisisnya satu per satu. Baik, langsung saja kita melihat masa yang pertama, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini, masyarakat prasejarah itu bertempat tinggal itu di sungai dan goa. Ini ada alasan tersendiri mengapa bertempat tinggal di sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan, karena dekat dengan air, ya, banyak air dan kemudian banyak makanan. Masyarakat pada masa ini lebih suka makan jenis-jenis ikan. Jadi karena di sungai banyak ikannya, maka sungai menjadi tempat favorit bagi tempat tinggal manusia prasejarah pada masa ini. Jadi sepanjang aliran sungai. Kemudian mengapa bertempat tinggal di goa? Karena goa adalah tempat tinggal yang aman bagi manusia ketika itu dari serangan hewan-hewan buas seperti harimau, seperti singa, dan binatang-binatang buas lainnya. Kemudian kehidupan sosial pada masa ini, mereka hidup berkelompok yang berjumlah sekitar 10 sampai 15 orang. Jadi berkelompok sekitar 10 sampai 15 orang yang dikepalai oleh kepala suku. Kemudian dalam bidang kepercayaannya, pada masa ini sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Ya, perlu kita ketahui apa itu animisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh atau arwah nenek moyang yang sudah meninggal. Mereka meyakini bahwa arwah atau roh nenek moyang mereka yang sudah meninggal itu masih ada di sekitar mereka. Oleh karenanya harus selalu dipuja, harus selalu dihormati. Kemudian dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Ya, jadi sekali lagi dinamisme itu kepercayaan terhadap benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib dan diyakini akan menyelamatkan kehidupan mereka. Oleh karenanya benda-benda tersebut disakralkan, dihargai dan dihormati. Mereka percaya kalau benda tersebut tidak dihargai, tidak dihormati, maka akan timbul suatu bencana, yaitu tentang kepercayaan. Kemudian dalam bidang kebudayaannya, pada masa ini manusia sudah mampu menghasilkan peralatan hidup. Jadi peralatan hidup mereka sudah bisa menghasilkan walaupun masih sangat sederhana, ya, yang jelas terbuat dari batu. Tapi mereka sudah mampu menghasilkan peralatan hidup. Kemudian dalam perekonomiannya, ini ada istilah food gathering. Ya, mengapa saya katakan ini masalah kehidupan perekonomian? Karena menyangkut tentang tata cara mengatur kehidupan rumah tangga mereka, ya, tentang kehidupan mereka. Tentunya bersumber dari berbagai macam cara agar kelangsungan hidup mereka tetap terjaga. Food gathering artinya belum bisa menghasilkan makanan sendiri, ya, atau hidup masih tergantung pada alam. Food gathering, mereka
dalam kesehariannya hanya mengumpulkan makanan dan berburu yang tergantung kepada alam sekitar. Ya, tempat tinggal mereka ini masih bersifat nomaden. Nomaden itu tidak menetap, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, cara mengumpulkan makanannya pun masih bersifat food gathering, berburu dan mengumpulkan makanan yang ada di sekitar alam atau di sekitarnya. Apabila makanan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka habis, maka mereka akan pindah ke tempat yang masih banyak terdapat sumber makanannya. Yaitu beberapa ciri tentang kehidupan prasejarah pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Baik, selanjutnya adalah masa bermukim dan bercocok tanam. Bagaimana kehidupan sosial pada masa ini atau masa bermukim dan bercocok tanam? Yang jelas mereka sudah bermukim. Bermukim itu bertempat tinggal, menetap. Ya, punya pemukiman, punya perumahan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian hidup bergotong royong. Nah, kalau sudah punya tempat tinggal, sudah bermukim, sudah punya perumahan, otomatis antara manusia yang satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Maka di sana ada atau sudah mengenal gotong royong. Misalnya gotong royong dalam membersihkan jalan, ataupun kalau misalnya pada waktu itu belum ada jalan, kegotong royong dalam pembuatan jalan agar jalannya lebih bagus. Kemudian gotong royong dalam membersihkan lingkungan, dalam membersihkan tempat tinggal. Nah, itu sudah ada atau sudah mengenal gotong royong. Kemudian pada waktu itu sudah memiliki pimpinan. Nah, misal di pemukiman ini pimpinannya siapa? Nah, itu. Jadi sudah ada pimpinan, sudah ada kepala sukunya. Itulah kehidupan sosial pada masa bermukim dan bercocok tanam. Kemudian pada masa ini juga sudah mengenal kepercayaan, animisme dan dinamisme. Ini masih kelanjutan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Hampir sama. Kemudian kehidupan budayanya mereka sudah mengenal dan menggunakan perhiasan. Ya, jadi manusia pada masa ini, pada masa bermukim dan bercocok tanam itu sudah mengenal perhiasan. Perhiasan mereka bukan terbuat dari emas, terbuat dari logam mulia seperti zaman sekarang ini, bukan. Ya, perhiasannya masih sangat sederhana, misalnya dari tulang, dari kulit, dari daun, dari kayu. Nah, itu perhiasan-perhiasan yang masih sangat sederhana mereka sudah menggunakan. Ya, lanjut kita ke bidang ekonomi. Ya, ekonomi ini menyangkut tentang kehidupan dan kelangsungan hidup mereka. Ini mereka mengenal istilah food producing. Food producing ini dapat diartikan sebagai mereka sudah bisa menghasilkan atau menciptakan atau memproduksi sumber makanan. Karena mereka sudah bercocok tanam, misalnya bertanam umbi, bertanam sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi mereka tidak mengandalkan alam lagi. Kalau masa yang pertama tadi berpindah-pindah, tergantung pada alam. Kalau di sini habis, maka mereka akan pindah ke tempat lainnya. Tapi kalau food producing, apabila di situ habis, mereka akan bercocok tanam supaya makanan mereka tetap ada. Nah, itu tentang food producing pada masa bermukim dan bercocok tanam.
Baik, itu saja pembahasan tentang kehidupan masyarakat prasejarah di Indonesia. Dari materi ini dapat kita ambil suatu hikmah, pelajaran besar dan sangat berharga, yaitu sifat gotong royong. Ternyata gotong royong itu sudah ada sejak zaman prasejarah. Sejak zaman manusia belum mengenal tulisan, itu sudah ada. Oleh karenanya, sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, mari kita selalu lestarikan, selalu budayakan gotong royong. Baik, itu saja pembahasan untuk video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.